Dengan nomor berapa tadi Mas? Ini nomor 50. Nah, sudah hampir 90. Itu baru Kebumen saja. Purworejo paling baru 5, kurang lebih 5 orang. Jadi mungkin kalau analisa saya, kalau terdata semua, mungkin bisa hampir 150-200 di Kebumen. Selamat siang teman-teman YouTube. Kali ini saya mau membahas atau sharing masalah APBN. Jadi ini sudah ada teman saya. Siapa Mas namanya Mas? Mas Fuad Salim. Fuad Salim. Dari mana Mas Fuad? Dari Gombong. Gombong. Nah, dari Gombong. Dia Mas Fuad ini peternak juga. Peternak atau Mas? Peternak. Ada berapa kandang Mas Fuad? Sekarang baru 4 ini apa? Pasang 4 pasang. Murai Murai. sama 2 pasang koci. Oh, jadi punya 4 pasang murai, 2 pasang koci. Dengar-dengar bangun kandang lagi? Iya. Oh, bangun 14. kandang lagi. 14. Iya. Nah, jadi Mas Fuad ini memang pas kebetulan hari ini main ke tempat saya, kepengen lihat-lihat di ternakan saya, kepengen ngobrol sama dia, mau ambil kartu anggota APBN sama ini sertifikat APBN memang sudah jadi. Terus ada ambil ring juga 25 piece, 1 renteng, sama bonusnya kaos sudah ada siap, mau ambil itu. Cuman gini Mas Fuad, saya kepengen mereview teman-teman ya. Jadi saya kepengen sharing berbagi pengalaman. Iya. Pengalamannya gini, Mas Fuad kan sebagai peternak murai dan istilahnya sekarang baru bergabung dengan APBN. Iya. Ya toh? Nah, jadi kalau boleh saya tarik ke belakang, memang APBN kan kalau nggak salah itu akhir tahun 2019. Jadi 2018 akhir itu deklarasi di Jakarta. Dan saya pada waktu itu juga diajak Pak Haji Ebot untuk bergabung dan ya sama-sama membantu di APBN. Jadi pada waktu itu memang saya mengiyakan, dan sampai dengan detik ini pun saya masih ada di APBN, dan kebetulan juga sampai sekarang masih dipercaya sebagai Jateng 1 mengurusi Jawa Tengah, terus di pusat ya di pembina bagian penangkaran. Jadi masih ada di APBN. Dan memang saya lihat dari 2018, 2019, 2020 harusnya bulan kemarin akhir kita ada Rakernas di Jakarta. Cuman karena Covid diundur seperti itu. Tapi ada hal atau banyak hal positif kalau kita lihat di APBN yang menginjak ya 2 tahun 3 tahun jalan ini. Jadi tidak dipungkiri ada mungkin sekitar 44-an atau 45 korwil seluruh Indonesia, dan ya kalau kita anggap setiap korwil 100 penangkar ya mungkin 450 sampai 500 mungkin lebih yang sudah bergabung di APBN. Dan saya yakin khusus di Kedu itu sampai dengan saat ini yang sudah daftar ulang karena kita bikin sertifikat baru Kebumen dengan Purworejo sebagian itu paling baru 4-5 orang. Itu sudah hampir 90 peternak, luar biasa. Yang mungkin mohon maaf yang dulu sempat ragu dengan APBN, sempat mungkin berpikiran kurang bagus, atau sempat bertanya-tanya kenapa kok harus APBN. Nah, di 2-3 tahun jalan ini semuanya terjawab.
karena memang banyak hal positif yang bisa didapat bila bergabung dengan APBN. Dan salah satunya ya memang tujuan Pak Haji itu supaya penangkar ini sejahtera. Kalau dengan ring APBN, dengan lomba APBN yang khusus ring APBN dengan tiket murah hadiahnya, wah itu pasti secara logika banyak penangkar yang akan menggabungkan diri, mau tidak mau akan bergabung dengan APBN supaya ternakannya dengan ring APBN bisa dijual dengan harga yang di atas rata-rata lah, atau tidak murah seperti itu. Nah, di samping itu juga saya pribadi Kedu itu mulai Kebumen, Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo dalam naungan Kedu. Cuman sekarang Magelang sudah berdiri sendiri, ada Mas Sami di sana. Silahkan teman-teman Magelang kalau mau bergabung bisa menghubungi Mas Sami. Nah, kalau yang lain bisa saya bantu di tempat saya. Jadi yang tadi saya sampaikan 90 peternak. Dengan nomor berapa tadi Mas? Ini nomor 50. Nah, sudah hampir 90. Itu baru Kebumen saja. Purworejo paling baru 5, kurang lebih 5 orang. Jadi mungkin kalau analisa saya, kalau terdata semua, mungkin bisa hampir 150-200 di Kebumen. Jadi menurut saya cukup bagus, dalam arti cukup bagus, ada peningkatan yang cukup signifikan dalam hal gabung sama penjualan ring, terus terang saja. Jadi banyak orang yang ke saya dan banyak orang baru juga, dengan jenengan juga baru ketemu ini ya, baru ketemu. Jadi banyak peternak yang memang baru kenal, baru ketemu, kepengen tahu apa itu APBN, ketika kita jelaskan ya terus bergabung. Dan malah pertama kali konsumen yang minta diringin APBN Pak, gitu, seperti itu. Jadi banyak teman-teman peternak di Kebumen yang akhirnya mau tidak mau ikut bergabung. Nah, seperti itu. Jadi salah satu atau banyak hal positifnya yang tadi tak jelaskan di depan. Kalau mungkin negatifnya mungkin ada, cuman kalau saya belum menemukan negatifnya di APBN. Jadi sampai saat ini ya saya masih enjoy dan saya tetap dukung APBN, dan memang hampir 99, hampir 100% memang hasil breeding saya kita ring APBN, karena permintaan pasar memang gede di APBN. Kita mengikuti pasar juga. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada pesanan khusus yang ring merek lain atau ring asosiasi lain, ya kita sebagai peternak ya harus menyediakan. Itu nggak ada masalah. Kita nyembil ke teman dari asosiasi lain harusnya juga bisa. Selama ini juga saya juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Nah, terus yang pengen tak sampaikan lagi, mungkin kedepannya juga banyak akan ada lomba kelas APBN yang tak garis bawahi. Seperti semalam itu ada sedikit ya mungkin sharingan. Kalau saya lihat dari segi positifnya saja, jadi saya nggak melihat dari segi negatif. Itu yang mengatakan bahwa kalau lomba APBN, khususnya APBN, kalau nggak bawa sertifikat didiskualifikasi. Itu pro dan kontra. Cuman bagi saya seperti ini. Jadi saran saya mungkin ke depan, memang seseorang atau kontestan mengikuti lomba itu kan harus lihat brosur. Jadi brosurnya panitia lomba harusnya juga mencantumkan untuk kelas-kelas tertentu yang memang seperti tiket 200 hadiah 10 juta. Ada di brosurnya ditulis wajib membawa sertifikat APBN. Nah, di peraturan itu kan sudah jelas. Jadi teman-teman yang mau ikut lomba ya harus bawa sertifikat, karena di aturannya jelas bahwa setiap lomba khusus ring APBN yang hadiahnya wah-wah dengan catatan ada note bahwa harus bawa sertifikat. Ya peserta wajib bawa sertifikat. Kalau sertifikatnya nggak dibawa, ya sudah, begitu turun nggak bisa dicek, akhirnya didiskualifikasi. Nah itu tenis di lapangan seperti itu. Jadi tidak perlu pro dan kontra. Kalau memang mau mengikuti lomba ya silakan saja. Kalau enggak, boleh ngikutin lomba kelas lain. Jadi tidak usah perlu dipaksakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ke grup APBN. Di grup APBN juga sama. Tidak ada paksaan bahwa dari APBN untuk memaksa anggota atau memaksa seseorang peternak untuk ikut APBN itu tidak ada paksaan. Kalau memang merasa enjoy, bergabung.
Kalau memang tidak merasa enjoy, tidak ada manfaatnya, tidak bergabung juga tidak apa-apa. Jadi itu jangan dijadikan hal yang sepele, itu jangan dibesar-besarkan. Kalau menurut saya seperti itu. Terus sama juga waktu kita di grup Facebook APBN. Kalau teman-teman memang kepengen masuk grup APBN, masuk. Tapi kalau sudah nggak nyaman, ya keluar saja. Karena begitu istilahnya mohon maaf dalam tanda kutip, kalau saran mungkin masih bisa, tapi kalau dengan bahasa yang kurang bagus, cenderung memang nyinyir atau memojokkan sesuatu, memang itu orang-orang dari asosiasi lain, ya biasanya kita keluarkan atau kita blokir seperti jadi. Kita di APBN ini kita enjoy aja, enjoy dalam arti kita nikmatin. Kalau kita mau jadi anggota ya nggak ada yang maksa, ya toh. Kalau kita mau jadi anggota grup juga nggak ada yang maksa, mau ninggalin juga nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Tapi yang tadi tak sampaikan itu terjadi. Jadi kita ambil contoh tadi ini Mas Fuad ini memang baru pertama dari 2 tahun yang lalu. Karena sekarang ini setelah 2 tahun setelah APBN tumbuh berkembang dan memang peternak banyak merasa ada manfaatnya, otomatis kan bergabung. Betul lah Mas ya? Betul. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin bergabung. Kan seperti itu. Jadi kalau memang merasa yang belum ada manfaatnya, merasa nggak ada manfaatnya nggak apa-apa, ditinggalin aja atau nggak usah bergabung gitu loh. Nah di kali ini kita enjoy aja, saya kepingin ngobrol dengan Mas Fuad yang baru bertemu hari ini. Memang janjian dengan saya, tak suruh main ke tempat saya karena dia juga tanya di grup manfaatnya APBN itu apa. Kalau saya jawab di grup, saya ngetiknya capek terus terang aja. Kalau ngobrol gini terus saya bikin tutorial dan saya unggah di YouTube saya, semua orang jadi tahu. Jadi tujuan APBN seperti itu Mas. Jadi di APBN tuh nggak ada, memang ringnya mahal. Ya memang ring mahal. 1 ring 50.000 itu mahal. Tapi tak garis bawahi. Ibaratnya paling gampang. Kalau kita nginep di hotel bintang 5 itu pasti mahal. Tapi di hotel bintang 5 pasti punya fasilitas yang bagus. Kita datang sudah dikasih welcome drink, kasih minum, dikasih sapu tangan anget, basuh muka, dibawain barangnya, ada kolam renangnya, makanannya enak, fasilitasmu istimewa. Ya memang harus bayarnya mahal kalau kita nginep di bintang 5 toh. Nah kalau kita belinya yang melati, dalam arti melati itu maaf di pasar ring 1.500 2.000 atau yang biasa beli di pabriknya 4.000 5.000, ya fasilitasnya melati. Jangan berharap dapat fasilitas bintang 5. Itu paling perbandingan paling sederhana, betul ya Mas? Iya, benar. Ya toh kalau nggak ada lombanya daftar murah hadiahnya, wah program tahun ini semua korwil itu daftar 50.000 hadiahnya 2 juta. Belum ada. Selain di APBN nggak ada, malah belum ada. Saya main 20 tahun di lomba, 50.000 itu paling hadiahnya 500.000. Kalau pesertanya full 500 plus 100, 200 paling banyak. Dan kemarin 50.000 hadiah 2 juta, los peserta berapapun keluar. Nah itu salah satu memang kelebihan. Terus ada di event-event besar kayak di Bandung Lautan Api, di Pasundan, yang di Pasundan dengan RGN, di Bandung Lautan Api dengan BNR, itu 200.000 hadiahnya 10 juta. Dan baru ada, saya belum lihat di maaf dalam tanda kutip asosiasi lain belum ada sepertinya. Jadi kalau kita beli atau bayar murah di hotel kelas melati, jangan bermimpi mendapatkan fasilitas hotel bintang 5 kecuali nunut temennya atau dibayarin orang lain, itu bisa gratis malah. Nah seperti itu. Jadi saya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan asosiasi lain, tidak. Dan saya juga tidak bermaksud membagus-baguskan APBN, tidak. Tapi itu yang terjadi real di lapangan. Nah itu mungkin secara garis besar yang bisa tak sampaikan ke teman-teman. Sebagai istilahnya ya memberikan sharing atau memberikan informasi khususnya yang terjadi di Kebumen, di Kedu, nggak usah jauh-jauh. Nah Mas Fuad, ini saya kepengen tanya. Mas Fuad 2 tahun saya sudah di APBN, jenengan baru kenal sekarang.
kok bisa telepon WhatsApp saya tiba-tiba mau beli ring, mau jadi anggota, itu apa sebabnya? Ya karena di ini kita kan sebagai peternak ya, kita membutuhkan ya setidaknya legalitas lah, sertifikat kita untuk menjadi peternak gitu. Nah, harapan saya kalau kita terdaftar menjadi anggota kita ini ada ring APBN-nya, ada sertifikatnya. Kita berharap ini membuat peternak dan pembeli nantinya akan merasa nyaman lah, ibaratnya kan kita mau beli burung gitu kan, terus ada ini nomor ringnya, ini yang jantan yang betina gitu kan, menjadi bonafit ya, iya, lebih bonafit ya, iya. Maksudnya lebih kayak sesuai inilah, ibaratnya ini anakan ini kan terdaftar gitu ibaratnya. Jualnya iso mahal ya. Iya. Jualnya bisa mahal katanya. Jadi dari tadi ngomongnya itu, tadi kita ngobrol kalau nggak salah jenengan ngomong poinnya kan sekarang ini banyak permintaan konsumen, minta dikasih ring APBN. Betul ya? Betul. Konsumennya orang mana aja, Mas? Kalau saya sih ya ada lah, ya kayak teman-teman sendiri, orang saya peternak masih pemula sih, teman-teman sendiri ada yang udah. Nggak, orang mana? Kebumenan sendiri? Kebumen, ada yang udah luar kotanya mana? Jakarta, Kebumen, terus mana lagi kirimnya? Ya paling sekitaran itu aja. Iya, dan mereka belakangan ini minta yang ada ringnya APBN. Iya. Jadi minta ada yang ringnya APBN. Jadi mau tidak mau kan Mas Fuad kan peternak. Iya, peternak. Mencari di mana sih bisa bergabung dengan ring APBN kan gitu. Betul, ya. Nah, saat ini jualnya berapaan, Mas, kalau boleh tahu? Kalau saya sih karena ini masih baru, ini kita pakai ring APBN, sebelumnya sih belum pernah gitu kan. Enggak, jualnya biasanya berapa sebelum pakai APBN? Ya 1.400.000 kalau yang 1415 lah ya. Itu kita jual ke Bakul ya. Iya. Ke Bakul 1415. Terus begitu ada permintaan ring APBN, ada angan-angan jual berapa? Harapan ya lebih tinggi ya. Soalnya kalau yang beli juga pasti pengen lah dapat, misalkan bener. Kita sertifikat ini kan dari peternak mana, ntar yang ini dari mana gitu kan. Iya. Jadi gini, ini Mas Fuad kan memang baru 2 tahun di APBN, tapi baru tahunnya belakangan. Memang teman-teman Kebumen itu banyak yang tak wawancara. Cuman ini untung ya Mas Fuad aja nih yang saya live. Jadi sebelumnya cuman kita sharing, tanya-tanya aja. Memang rata-rata di Kebumen itu trotol umur 2 bulan ya. Iya. 2 bulan itu kan 2 bulan setengah maksimal itu dijual di angka 1415. Itu bakul. Kita ngomong bakul ya. Jadi dikirim ke Jakarta, mungkin di Jakarta sampai jadi 17.500 sampai 2.000 lah. Nah, cuman ini informasi aja, Mas. Jadi teman-teman di sini dengan dipakai ring itu paling enggak dinaikin sekitar 100, 150 sampai 200.000. Jadi isep badi, masih untung gitu. Jadi di samping permintaannya juga meminta trotol dengan ring APBN, otomatis kan mereka juga mau bayar lebih. Nah, itu suatu kelebihan. Jadi ini Pak Haji Ebot, jadi kan salah satu tujuan Pak Haji sudah mulai tercapai. Jadi di peternak merasa lebih sejahtera ya, Mas ya, lebih baik. Karena dia yang biasa jual murah sekarang bisa diangkat harganya biarpun belum banyak, tapi itu menurut teman-teman di Kedu itu cukup bagus. Jadi sebelum pakai ring APBN itu paling 14-an, setelah pakai ring APBN ya bisa 16, 17.5 seperti itu. Jadi terima kasih Pak Haji Mahfud. Ini teman-teman dari Kebumen juga manggilin mengucapkan ke Pak Haji. Jadi di Kebumen khususnya itu memang luar biasa Pak Haji. Saya ngomong luar biasa itu Pak Haji tahulah dulu banyak orang-orang yang kurang sependapat dengan APBN. Sekarang ini kita mulai memetik hasilnya. Jadi di 3 tahun jalan ini teman-teman yang belum tahu, yang dulu istilahnya meragukan APBN, sekarang banyak yang bergabung dan banyak yang merasakan
hal positif. Jadi sebelum pakai ring APBN, setelah pakai APBN itu banyak hal positif yang dirasakan peternak, betul ya, Mas ya. Jadi harapannya apa ini? Harapannya bisa nambah penjualan ya, dongkrak penjualan ya. Iya benar. Dongkrak penjualan, biarpun ini katanya trotolannya juga nggak pernah lama gitu loh. Jadi sebentar laku. Jadi ini naik daun Pak Haji. Trotolan Kebumen ini istilahnya jadi bagus. Jadi nggak perlu stok kelamaan laku ya, Jawa Barat sama Jakarta lah. Jadi itu mungkin itu aja ya Mas ya yang perlu disampaikan ya. Jadi itu aja teman-teman, saya hari ini mencoba mengulas masalah APBN mungkin secara umum, sedikit secara umum, tapi saya lebih khusus di Korwil Kedua aja. Jadi teman-teman yang di Purworejo terutama yang sudah membeli ring APBN dan yang belum mendaftarkan untuk dapat kartu anggota dan sertifikat dan kaos, tolong mendaftarkan ke saya, bisa minta info WA ke saya, kirim datanya, foto KTP, foto setengah badan, sama nama BF sama nomor handphone. Jadi untuk data kita, nanti kita buatkan kartu anggota, sertifikat, dan kita kasih kaos. Dan untuk teman-teman Magelang, karena di Magelang sudah ada korwilnya, bisa menghubungi korwilnya sendiri. Terus di Kebumen yang belum, monggo silahkan hubungin saya. Di Wonosobo dan Temanggung, teman-teman juga boleh kontak saya, nanti saya bantu dalam hal pembuatannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat sore, salam konservasi